selamat datang ke ruang review Bookaholic Buddy. Jadi sekarang aku akan mereview bukunya Haruki Murakami yang judulnya Tsukuru Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya. Jadi buku ini punya alur maju mundur ya guys, menceritakan tentang kisahnya Tsukuru Tazaki yang saat masa SMA punya pertemanan dengan 5 orang. 5 orang ini termasuk Tsukuru Tazaki di dalamnya. Di antara 5 kelompok tersebut, 5 orang tersebut, hanya Tsukuru yang tidak punya nama dengan marga warna di dalamnya. Sementara teman-temannya itu marganya memiliki arti warna. Contohnya seperti, aku lihat ya, seperti Aka temannya yang arti nama marganya itu merah, Ao biru, Shiro putih, dan Kuro hitam. Jadi teman-temannya Tsukuru ini punya nama dengan arti warna Aka, Ao, Shiro, dan Kuro. Jadi permasalahannya muncul ketika si Tsukuru Tazaki ini sudah selesai SMA. Dia punya rencana untuk berkuliah di Tokyo karena dia punya cita-cita atau punya kegemaran tentang stasiun kereta api. Jadi dia ingin pergi ke Tokyo untuk mengejar cita-citanya tersebut atau mendalami kesukaannya, hobinya tentang stasiun kereta api. Akhirnya Tsukuru Tazaki pergi ke Tokyo dan meninggalkan 4 teman lainnya di desa. Sementara di Tokyo, awalnya ini Tsukuru Tazaki tetap sering pulang balik ke desanya, dari Tokyo ke desanya untuk main sama teman-temannya. Tapi pada suatu hari, tiba-tiba saja saat Tsukuru ini menelpon teman-temannya atau mengunjungi mereka ke desa, teman-temannya ini seolah menghindar dari Tsukuru. Dan puncaknya itu pada suatu hari ketika salah satu temannya Tsukuru berbicara lewat telepon dan mengatakan bahwa 4 orang tersebut tidak mau lagi berteman dengan Tsukuru. Karena perkataan teman-temannya tersebut, penolakan dari teman-temannya tersebut yang secara mendadak dan tanpa alasan yang jelas, akhirnya Tsukuru pun mengalami depresi parah di Tokyo sampai dia itu bentuk badannya berubah dan beberapa kali berpikir untuk mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Karena alurnya maju mundur, nanti kita akan diperlihatkan tiba-tiba saat Tsukuru Tazaki ini sudah masuk kuliah, lalu kembali lagi ke tahun dia SMA, kemudian kembali ke saat dia berumur 30-an tahun gitu, saat dia sudah punya pacar yang bernama Sarah. Setelah bertahun-tahun terlewati, sampai akhirnya Tsukuru Tazaki ini memasuki usia dewasa, dia masih tidak bisa melupakan insiden di mana dia merasa dibuang oleh kelompoknya tanpa alasan yang jelas. Dan Sarah ini, pasangannya Tsukuru di masa sekarang, melihat kalau Tsukuru ini ada luka hati yang terpendam, dan dia akhirnya menyarankan Tsukuru untuk pergi atau kembali ke kampungnya, menemui teman-temannya dan mencari tahu alasan kenapa dia dulu dibuang dari kelompok pertemanan mereka. Jadi selama isi buku ini nanti kalian akan mengikuti perjalanan Tsukuru menemui teman-temannya, mulai dari Aka, Aos, dan lain-lain. Dan di dalamnya juga ada plot twist ya. Menurut aku plot twist sih itu, tapi nggak besar-besaran juga. Cuma kalian pasti agak kaget gitu dengarnya. Jadi cerita ini sangat kompleks, akan mengisahkan tentang betapa kelamnya pikiran-pikiran setiap manusia itu dengan fantasi-fantasi liarnya. Juga betapa kuatnya sebuah pertemanan bisa mempengaruhi hidup seseorang atau mengubah hidup seseorang. Setelah baca ini mungkin akan ada sedikit perasaan tidak nyaman karena beberapa chapternya bisa dikatakan memang ditulis dengan kurang mengenakan seperti itu ya. Jadi mungkin buku ini cocoknya dibaca oleh anak 18 atau 19 tahun ke atas karena ada beberapa trigger warning di dalamnya. Dan secara keseluruhan buku ini sangat worth it. Aku di Goodreads kasih buku ini bintang 5 dari 5 dan menyarankan untuk anak-anak yang setidaknya udah cukup umur membaca buku ini sekali seumur hidup.
Oke, sampai jumpa di next review video.